time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3A, gimana kabar pagi hari ini? Sehat Bu, baik. Apakah semuanya sarapan tadi pagi? Sarapan Bu. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita tutup doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baca lesson terlebih dahulu ya. Era Febrianti, ada Bu Hanafi. Tentunya hari ini kita hadir semua ya. Ya Bu. Oke, sebelumnya Ibu di sini ingin mengecek semangat anak yang terlebih dahulu dengan melakukan tepuk semangat. Apakah semuanya sudah tahu? Tahu Bu. Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, tentunya semuanya sudah semangat ya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ada di sini yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ingat Bu. Apa itu ya? Tentang macam-macam energi Bu. Iya benar ya. Kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Ada berapa kemarin yang kita pelajari? Ada 4 Bu. Yang pertama itu ada energi gerak, energi panas, energi listrik, dan energi bumi. Iya benar ya. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang 4 macam energi. Ada energi gerak, energi panas, energi listrik, dan energi bumi. Nah, sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu tentang metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Nah, ada tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu diharapkan nanti anak-anak Ibu mampu mengetahui apa itu siklus hidup pada makhluk hidup, apa itu metamorfosis, dan perubahan apa yang terjadi pada makhluk hidup dalam mengalami metamorfosis, serta yang terakhir itu anak-anak Ibu mampu mengidentifikasi proses daur hidup pada kupu-kupu dengan benar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, Ibu memiliki sebuah janjian. Kita nyanyi sama-sama ya. Bernafas hidup terasa, dengan udara kita selalu sejahtera. Makan minum setiap hari, energi dari alam kita jaga penuh arti. Gerak badan kesana sini, tak pernah lelah kita selalu berdiri. Berkembang tumbuh berbunga, itulah kita makhluk penuh warna. Kita makhluk hidup ceria, bergerak bernafas selalu bahagia. Makan tumbuh dan berkembang, diri kita penuh semangat dan terang. Reproduksi menyambung nyawa, generasi baru selalu kita bawa.
Metamorfosis hewan ada dua. Satu, metamorfosis sempurna. Kedua, metamorfosis tidak sempurna. Itulah macam metamorfosis. Fase metamorfosis sempurna, yaitu ada 4 fase. Fase metamorfosis tidak sempurna, yaitu ada 3 fase. Fase metamorfosis sempurna, telur lava atau ulat, pupa atau kepompong hewan dewasa, itu disebut imago. Fase metamorfosis tidak sempurna, telur nimfa atau hewan muda. Terakhir, hewan dewasa, itu disebut imago. Kupu-kupu, lalat, dan nyamuk, lebah, semut, katak, dan kumbang. Ada juga kutu, itulah contoh metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, belalang, ada juga hewan capung. Itulah contoh metamorfosis yang tidak sempurna. Judy, Tony, serangga. Judy, Tony, kawan kecil kita, perayam imut. Cupit, 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 cu. Ayo mengecil. Cupit, 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 cu. Seukuran serangga. Kini kalian menjadi kupu-kupu cantik. Aku di telur yang putih bulat, terasa aman nyaman. Ayo kita pecahkan telurnya. Wow! Kakiku ya banyak. Goyang, goyang, goyang. Oh, oh, oh. Tari ulat bulu. Goyang, goyang, goyang. Oh, oh, oh. Tari ulat bulu. Merayap di daun yang hijau segar, kegiatanku makan daun. Yuk gelantung di pohon, dan beberapa hari aku bebas. Mungil kecil, mungil. Oh, oh, oh. Kapal penggantung. Mungil kecil, mungil. Oh, oh. Kepompong gantung. Kulit lamaku terbuka lebar, hidup baru pun dimulai. Saya kering dan siap terbang. Hiya! Aku kupu-kupu nan cantik. Dapat kibas, wow, wow. 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 Kupu-kupu nan cantik. Juni, bisa kau kancingkan sampai ke atas? Kenapa? Setelah tidur panjang, aku juga akan jadi kupu-kupu. Cupit-cupit. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Nah, itu dulu ya. Ada yang ingat sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 Mei, Bu. Tahun 2025. Jadi hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Nah, apakah ada di sini anak ibu yang pernah melihat kupu-kupu? Karena Bu. Nah, seperti apa bentuk tubuhnya ya? Seperti
Ular, Bu. Ya benar ya, jadi kupu-kupu itu asalnya dari seekor ular. Nah, tapi kenapa ular itu berbeda bentuk dengan kupu-kupu? Nggak tahu, Bu. Jadi di dunia ini ada beberapa hewan yang mengalami yang namanya metamorfosis. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Tidak, Bu. Jadi metamorfosis itu adalah perubahan wujud atau bentuk yang terjadi pada makhluk hidup dalam siklus hidupnya. Nah, metamorfosis ini terbagi lagi ke dalam dua jenis, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, itu disediakan ya, silakan disalin penjelasannya. Ya, Bu. Jadi kupu-kupu itu mengalami yang namanya metamorfosis sempurna. Nah, jadi pada proses metamorfosis sempurna ini memiliki 4 tahapan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video terkait pembahasan kita pada pagi hari ini. Silakan ditonton sama-sama ya. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga selalu semangat ya. Kali ini Ibu Guru akan memberikan materi tentang metamorfosis sempurna kupu-kupu. Yuk kita simak. Proses pertumbuhan setiap hewan ada yang mengalami perubahan ukuran dan ada juga yang mengalami perubahan bentuk. Kalian tahu apa istilah pertumbuhan hewan yang mengalami perubahan bentuk? Ya, betul, metamorfosis. Perhatikan binatang ini. Apakah ada perubahan bentuk yang sangat berbeda? Metamorfosis dibagi menjadi 2, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anak,
Mari kita amati daur hidup hewan kupu-kupu, mulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu. Metamorfosis sempurna merupakan metamorfosis yang dalam proses perkembangannya mengalami perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan juga perilaku. Umumnya terdapat fase pupa. Perubahan bentuk, penampilan, dan perilaku mulai terjadi sejak fase larva. Saat telur menetas, kita mengenal larva kupu-kupu dengan nama ulat. Ulat makan banyak daun sampai menjadi gemuk. Ulat mulai melepas kulit luarnya. Setelah itu, ulat bergantung terbalik di ranting pohon atau daun. Dari fase larva, hewan mengalami metamorfosis sempurna dan akan berlanjut pada fase pupa. Pada tahap pupa, ulat mengalami proses yang luar biasa. Tahap inilah yang disebut sebagai metamorfosis. Anggota tubuh dan organ ulat mengalami perubahan yang luar biasa hingga menjadi bentuk fisik kupu-kupu yang sempurna. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari. Ada bagian penting dalam kepompong yang bernama cakram imaginal, yang merupakan kumpulan sel. Dari cakram imaginal inilah mulai tumbuh struktur tubuh kupu-kupu dewasa. Cairan yang kaya akan zat protein pada cakram imaginal akan membantu pertumbuhan dan perubahan tubuh ulat menjadi kupu-kupu. Jika telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu dewasa. Masya Allah, demikian hikmahnya ya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih berganti malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Kupu-kupu adalah contoh serangga yang mengalami proses metamorfosis secara sempurna. Ini artinya, untuk mencapai bentuk kupu-kupu, maka hewan asalnya akan melalui 4 tahap perubahan bentuk. 4 tahap ini bermula dari telur, kemudian menjadi ulat atau larva, dilanjutkan dengan pupa, dan terakhir imago. Baik anak-anak, kita perhatikan metamorfosis kupu-kupu dari telur menjadi kupu-kupu dewasa dalam waktu 30 hari. Yuk kita simak tayangan berikut ini. Telur kupu-kupu yang menetas akan menjadi ulat, dan ulat akan hidup dengan makan banyak daun sebagai persiapan menuju fase berikutnya. Fase berikutnya dari ulat adalah kepompong, yang mengubah bentuk tubuhnya untuk menjadi kupu-kupu. Fase kepompong umumnya terjadi selama 12 hari. Di dalam kepompong, ulat mengeluarkan suatu enzim. Enzim ini akan membuat tubuh menjadi meleleh. Hampir seluruh jaringan tubuhnya tercena menjadi cairan. Namun, ada bagian bernama cakram imaginal yang masih bertahan. Cakram imaginal ini merupakan kumpulan dari sel yang tidak ikut tercerna. Cairan yang ada dalam kepompong ini kaya akan protein. Cairan ini akan membantu sel dan cakram imaginal membentuk anggota tubuh kupu-kupu dewasa. Saat pertama kali keluar dari kepompongnya, sayap kupu-kupu masih lunak dan terlipat di tubuhnya sehingga belum bisa terbang. Kupu-kupu harus segera memompa cairan tubuh ke vena sayapnya untuk mengembangkannya sebelum terbang. Ketika sayapnya mencapai ukuran penuh, kupu-kupu harus beristirahat selama beberapa jam untuk membiarkan tubuhnya kering dan mengeras sebelum terbang untuk pertama kalinya. Semoga dengan video yang ditayangkan, materi metamorfosis kupu-kupu ini dapat kalian pahami dengan baik. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur kemudian menetas menjadi ulat. Ulat itu akan makan selama berhari-hari. Lama-kelamaan, ulat akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Masa kepompong ini berlangsung selama berhari-hari juga. Jika telah sempurna, kupu-kupu dewasa akan keluar dari kepompong. Kupu-kupu dewasa akan berkembang biak dengan bertelur. Dari telur itu, proses metamorfosis dimulai lagi. Ibu guru punya pertanyaan nih, hewan mana yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Kalian perhatikan gambar ya, ada metamorfosis kupu-kupu, kecoa, lalat buah, dan capung.
Bobo. Hey, ya. Nah. Tiga. Ya. Wah. No. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda, yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar.
Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, setelah menonton video tadi, anak-anak itu sekarang sudah bisa melihatnya secara langsung dan secara jelas apa saja ungkapan yang ada pada video tadi. Nah, di sini memiliki sebuah media tentang metamorfosis kupu-kupu. Yang pertama itu apa? Ada telur, Bu. Ada telur itu dulu ya. Jadi, kupu-kupu dewasa meletakkan telurnya di atas daun, kemudian telur tersebut menetas menjadi seekor ulat. Kemudian ulat tersebut membungkus dirinya menggunakan air liur dan menjadi sebuah kepompong. Kemudian yang terakhir apa tadi? Kalau lihat ada kupu-kupu. Ya, beberapa hari setelahnya kepompong tersebut menetas dan menjadi seekor kupu-kupu. Nah, itulah tahapan yang terjadi pada proses metamorfosis pada hewan kupu-kupu. Nah, apakah semuanya sudah tahu apa saja tahapannya? Tahu, Bu. Silakan ya, sebutkan. Ada yang pertama dari telur, Bu, terus ulat dan kepompong, yang terakhir itu adalah kupu-kupu. Iya, benar ya. Jadi kupu-kupu dewasa meletakkan telurnya di atas daun, kemudian telur tersebut menetas menjadi seekor ulat. Kemudian ulat tersebut membungkus dirinya menggunakan air liur dan membentuk sebuah kepompong. Dan yang terakhir itu kepompong tersebut menetas dan menjadi seekor kupu-kupu. Apakah Era sudah tahu? Tahu. Apakah teman-teman yang lain juga sudah tahu? Tahu. Oke, jika semuanya sudah tahu, sekarang Ibu akan membagi anak Ibu ke dalam dua kelompok dan akan mengerjakan KKPD nantinya. Nah, untuk pengerjaannya, anak Ibu bisa mengikuti gambar yang ada di bawah, kemudian menempelkan pada kolom yang ada di atas sesuai dengan kebutuhannya. Dikerjakan secara berkelompok ya, ya Bu. Apakah semuanya sudah selesai? Belum, Bu. Apakah ada yang tidak paham ya? Sudah, Bu. Oke, nah, sekarang coba kalau kita dari kelompok yang maju ke depan. Ada di tahapannya? Yang saya jawab di sini yaitu ada tahapan yang pertama yaitu dari telur, Bu, terus berubah menjadi ulat, terus berubah lagi menjadi kepompong, dan yang terakhir berubah lagi menjadi kupu-kupu. Ya, benar ya, Era? Ini kita beri aplaus dulu untuk Era. Oke, berarti semua jawabannya benar ya? Berarti semua anak Ibu di sini berhak untuk mendapatkan bintang kelas dan nantinya akan menambah poin nilai anak Ibu ketika melaksanakan ujian nantinya. Oke, jadi dapat kita simpulkan pembelajaran ini itu di dunia ini ada beberapa hewan yang mengalami yang namanya metamorfosis. Ada yang tahu apa itu tadi? Tahu, Bu? Metamorfosis adalah perubahan wujud atau bentuk yang terjadi pada hewan dalam siklus hidupnya. Ya, benar ya. Jadi metamorfosis ini dibagi lagi ke dalam dua jenis. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis yang tidak sempurna. Apa itu perbedaannya? Kalau metamorfosis sempurna adalah proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan yang sangat berbeda. Kalau metamorfosis tidak sempurna adalah proses perkembangan pada hewan yang tidak mengalami perubahan drastis, Bu. Ya, benar ya. Ini kita bahas dulu. Oke, apakah semuanya sudah paham materi kita hari ini? Paham, Bu. Apakah materinya seri dan menarik?
lalu, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, sekarang anak itu sudah pada pulang ya. Tapi sebelum kita pulang, kita baca doa terlebih dahulu. Silakan ada yang doanya.